sorry, rekam. Nanti siapkan laptop, sementara ikut apa juga pakai HP supaya bisa langsung praktek. Oke, Mner share PowerPoint dulu, Mner kasih pengantar dulu. Oke, nah sekarang bisa lihat materi dari Mner? Halo? Bisa, Ini sudah keluar nggak PowerPoint-nya? Sudah. Save-nya sama Chelsea. Oke. Nah, ini jadi kita mulai dengan BLAST. BLAST itu adalah Basic Local Alignment Searching Tools. Ini sebenarnya tersedia di internet. Kita bisa akses kapanpun, dimanapun, yang penting ada jaringan internet. Nah, tujuan dari BLAST ini adalah dalam bioinformatika kita menemukan similarity location atau daerah kemiripan antara sekuens biologis yang akan kita analisis. Jadi, dalam bioinformatika, sekuens yang kita analisis bisa sekuens nukleotida atau sekuens DNA, sekuens asam amino, protein, itu yang kita analisis dalam analisis bioinformatika untuk pertemuan saat ini. Nah, program ini akan membandingkan urutan nukleotida atau protein dengan database urutan dan menghitung signifikansi statistiknya. Jadi kita sudah punya sekuens DNA. Kalau kita masukkan di BLAST, kita akan bandingkan sekuens DNA yang sudah dilaporkan, yang sudah ada di gene bank. Jadi ada istilah bank gen atau namanya gene bank. Gene bank itu ini mengkoleksi sekuens nukleotida gen tertentu. Oke. Nah, dengan BLAST kita dapat menggunakan BLAST untuk menyimpulkan hubungan fungsional. Misalnya kalau yang kita BLAST adalah gen yang menyandi atau mengkode pembentukan protein insulin, mungkin kita bisa membandingkan gen pengkode insulin pada manusia yang dari ras Kaukasoid atau ras Mongoloid, atau kita bisa membandingkan gen insulin pada berbagai jenis primata, misalnya manusia, apalagi yang primata lainnya, misalnya kera dan sebagainya. Lewat BLAST juga kita dapat mengambil data hubungan evolusioner, atau dalam hal ini yang paling dikenal adalah hubungan kekerabatan. Dari hasil BLAST kita bisa gunakan untuk membangun pohon filogeni, sehingga kita bisa mengetahui tingkat kekerabatan atau hubungan evolusi antara satu spesies dengan spesies yang lain. Jadi bisa bersifat intraspesies maupun interspesies. Kalau misalnya kekerabatan interspesies, kita bisa lihat misalnya pohon filogeni yang kita bentuk, misalnya hubungan kekerabatan lebah madu, ya spesiesnya kan misalnya Apis dorsata, atau kita bisa lihat hubungan kekerabatan manusia Homo sapiens berdasarkan ras. Oke, itu fungsi dari kita menggunakan BLAST. Selanjutnya, di dalam BLAST itu ada 5 program utama, yaitu BLAST-N, nukleotida BLAST. Kita membandingkan satu sekuens nukleotida yang kita miliki dengan database sekuens nukleotida lainnya. Nanti kita lihat di praktek sebentar. Berikut ada BLAST-TP, ini BLAST-N. BLAST-N, ada BLAST-TP, itu BLAST protein, biasanya sekuens asam amino. Kita membandingkan sekuens asam amino yang kita miliki dengan database sekuens protein. Berikut ada BLAST-X, membandingkan produk translasi, konsep 6 frame. Produk translasi itu sebenarnya juga protein itu produk translasi, sudah dalam rangkaian asam amino. Baru kita juga bisa T-BLAST-N, membandingkan suatu sekuens protein yang kita miliki dengan database sekuens nukleotida yang secara dinamis ditranslasi pada yang 6 frame tadi. Nanti kita lihat di praktek. Selanjutnya ada TB-BLAST-X, membandingkan suatu translasi 6 frame dari nukleotida. Nah, ini masih teori. Nah, ini contoh halaman depan dari BLAST. Stop share. Sudah siap dengan laptop? Sudah? Oke. Sudah, Prof. Kalau sudah siap, mari kita mulai.
Mir stop share. Nah, Mir mau buka dulu apa namanya satu apa Google. Jadi silakan Anda ketik Google, dimasuk layar Google. Kalau sudah, Mir share ya. Sudah di layar Google seperti ini? Sudah? Sudah masuk di Prof. Google kan? Oke. Di Google ini ketiklah blast. Sorry. Anda ketik di Google ini blast. Kalau sudah ketik blast, langsung enter. Sudah. Keluar layar seperti ini. Keluar kan? Terlihat di Anda. Setelah dia keluar seperti itu, Mir coba lihat, supaya Mir juga bisa lihat prosesnya. Mir pakai bioinformatika, Mir masuk, Mir juga bisa lihat. Oke, ya nggak jadi. Oke, setelah itu klik Basic Local Alignment Searching Tools. Sudah masuk semua, bisa lihat kan? Oke, Bisa, sudah. Prof. Oke, ini sudah blast muncul seperti ini. Oke. Nah, setelah muncul blast seperti ini, kita masuk ke klik nukleotida blast. Klik nukleotida blast. Tek. Semua sudah klik nukleotida blast? Sudah? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Di nukleotida blast ini, jadi sebelum lanjut, blast ini punyanya Amerika, dari National Library of Medicine, National Center of Biotechnology Information, punyanya Amerika. Mereka juga punya gene bank di sini. Anda lihat di sini ada yang namanya enter query sequence. Ada di enter query sequence, di sana kita akan memasukkan data sequence. Oke. Data sequence itu biasanya urutan adenin, guanin, sitosin. Nah, Mner gunakan di sini data dari Mner. Sebentar di tugas, Anda akan buat baru menggunakan data yang Mner beri di tugas. Oke. Biasanya hasil sequencing atau bisa ambil dari gene bank juga. Ini Anda lihat, setelah itu nggak usah ini. Jadi yang perlu Anda mengisi data sebentar cuma ini. From to nggak perlu. Job title boleh isi, boleh tidak. Baru ini jangan rubah. Nanti bisa Anda klik di sini sebentar. Show result in a new Windows. Oke. Mner pakai dulu yang sequence-nya punya Mner. Oke. Mner ambil sequence-nya. Oke, ini Mner ambil. Nah, Mner copy. Oke. Mner stop share dulu ya. Stop share. Ini tahapannya Mner kasih dulu. Kamu ini tidak bingung. Jadi, ini tahapannya ya. Kalau mau untuk praktek, kita masuk di sini, siapkan laptop. Nah, kita akan masuk ke blast. Baru kita akan cari sequence atau siapkan sequence. Kita masuk ke blast N. Pasta sequence ke kolom blast N study. Atur parameter, klik blast. Ya. Nah, ini sequence ini yang Mner ambil. Ini punyanya Mner. Nanti orang mau tahu ini nama spesies apa, tinggal di copy seperti ini. Setelah di copy, perhatikan ya. Setelah di copy, klik copy, tutup ini, baru Mner kembali masuk ke plus N. Oke. Sudah kembali muncul ini, sudah kembali di layar apa? Ya. Yang Mner kopikan tadi, Mner kita pastakan di sini. Keluar seperti ini. Bisa ikuti ini kan? Bisa. Setelah dia keluar seperti ini, jangan rubah. Database, standar database kita pakai. Organisme nggak usah kasih organisme apa, exclude, limit, nggak perlu. Kita pakai yang default saja. Cuman ingat posisi program selection itu harus ada pada posisi high similar sequence megablast yang bagian atas ini. Oke. Baru jangan lupa klik di bawah sini, show results in a new window. Oke, ini algoritma parameter kita lihat saja, tapi nggak usah dirubah. Ya, nggak usah dirubah algoritma parameternya. Oke, setelah sudah, klik blast. Klik blast. Saya klik blast, dan Anda ikuti dulu, nanti biar mau kasih tugas baru Anda buat sebentar. Kita klik blast ini kita menunggu. Perhatikan,
waktu time and submission ini kelihatan. Udah keluar layarnya? Udah? Sudah? Nah, ini keluar hasil blastnya. Berarti spesies yang blast tadi itu Musca domestica. Musca domestica itu lalat rumah. Oke. Setelah keluar seperti ini kita dapatkan 100 sequence termirip yang ada di GenBank yang punyanya National Library of Medicine Amerika. Oke. Kita bisa klik dulu centang select all. Nah, ini ada beberapa data. Ada sequence torang, tingkat kemiripan dengan sequence yang torang submit tadi. Untuk sequence pertama hasil blast, Musca domestica, voucher, NR, CC1, cytochrome C oksidasi, subunit 1, COX-1, gen, partial, CDS, mitokondria. Jadi ini gen mitokondria yang submit. Ini DNA-nya ekstrak di lab atau orang, baru dikirim sekuensi. Jadi maksimal skornya 100.229. Total skor sama. Dari yang dibandingkan yang trompe sequence yang orang similarity, bandingkan dengan yang ada di GenBank, tingkat query covernya 98%. Maksudnya, sequence torang dibandingkan dengan sequence yang Musca domestica voucher ini, yang ini namanya PX, nama sequence ini adalah PX 446463.1.1, torang P sequence dan DP sequence punya query cover itu 98%, value-nya 0,0, dan kesamaan tuh yang PX 446463.1 tadi dengan torang P sequence itu 99,7%. Jadi hampir sama persis torang P sequence dengan yang punyanya PX 446. Berikut, kalau torang cek siapa yang punya nih PX 46, bisa klik di sini. Kita klik di PX, nah accession number ini, kita klik, dia akan keluar. Tergantung kecepatan internet ya. Ini keluar. Nah, yang torang P sequence yang torang blast tadi paling mirip dengan siapa? Punyanya ini dia ada pada locus ini panjang DAP panjang sequence 711 base pair, DNA linear karena ini memang DNA mitokondria. Berikut ini sama diambil juga di lalat rumah. Berikut ini siapa yang punya ini? Autornya Ranjan R, Singh M, Natka, Prakas, mungkin India. Dari India yang punya itu direct submission, dia submit langsung. Baru dia submit pada tanggal 4 Oktober 2025. Baru ini tahun lalu Animal Health ini National Research Center of Camel India, dari India. Jadi orang sequence ini mirip sekali dengan Musca domestica yang dari autor Ranjan dari India. Ini DP sequence yang dia dapatkan untuk urutan nukleotida. Oke. Setelah itu saya balik lagi ke tadi. Bentar ya. Jangan semua habis waktu kan cuma pakai apa. Oke. Balik lagi ke yang tadi. Sekarang sekarang saya balik di apa? Balik di hasil blast. Tolong diinfokan ke Mer. Sudah? Sudah. Yang balik di hasil blast yang pertama menjelaskan tadi toh? Sudah? Sudah? Oke. Nah, sekarang untuk yang pertanyaan kedua, orang mau bikin pohon filogeni, misalnya orang bikin ini yang 15 saja. Kita klik 15. Sequence termining 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau kita klik 15, mengapa kita ambil 15? Biasanya sequence yang paling atas ini kan sampai 100 adalah sequence dengan tingkat kemiripan terdekat dengan sequence yang torang ajukan tadi. Oleh karena itu, torang ambil yang ke atas. Setelah kita ini, coba kita lihat tingkat kekerabatan yang torang punya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik di sini, perhatikan. Distance tree result. Anda klik di distance tree result, klik saja. Tergantung apa ya, kecepatan internet. Ini jadi dia enggak.
agak lambat internet di Mner. Dia seharusnya sudah jadi. Oke, kita sebentar menunggu ya. Sementara proses. Mohon maaf, dia sudah jadi. Coba kita coba lagi. 15, dia nggak keluar kok. Jadi nanti Anda klik di sini ya, benar kayaknya gangguan internet. Masih bergabung semua. Seharusnya kalau klik di sini dia akan keluar. Akan keluar pohon filogeni yang kita harapkan. Ini nggak tahu kenapa ini nggak jadi. Ini alignment, kita ke alignment dulu. Nah ini sequence orang, perhatikan. Yang query yang Mner kasih tadi. Yang subjeknya ini yang dorang punya. Yang PX446 yang di bawah. Ini Anda lihat di sini identity 670 672. Berarti cuma dua nukleotida yang beda. Gap 1/672. Cuma satu lah di sini dia bilang. Kalau orang dia yang beda yang mana itu? Kayaknya hanya ini. Ini satu. Satu yang ini. Adenin yang 701, 701, 702. Ini garis tidak terdeteksi yang orang punya kemungkinan nukleotidanya rusak. Jadi memang ini 99% sama persis. Oke, sudah mudah-mudahan sudah jadi tuh apa kalau dia nanti ngoni coba ini kayaknya nggak jadi DP apa. Tapi nanti ngoni klik di sini ya. Klik di sini biasanya dia akan keluar apa? Pohon filogeni. Pohon filogeni. Kenapa di Mner nggak jadi ya? Grafik juga nggak bisa, Jinbeng juga nggak bisa. MSA Fire ini juga nggak. Oh MSA jadi. Nanti ada gangguan kayaknya ini. Nanti kita coba. Kalau MSA Coin kita jarang gunakan. Letak-letak gennya seperti apa nanti tolong bahas berikut. Harapan Mercy ini masih masuk di stand. Coba ini dibuka ke Open New Windows. Oke, dia balik lagi. Tar. Dia balik ke New Windows, justru dia balik ke situ ya. Jadi apa ya? Oh ini nanti Anda buat kayaknya memang ada gangguan. Di Mner memang gangguan. Nanti dicoba di laptop Anda. Kayaknya di Mner ada gangguan. Tapi Anda bisa pilih seperti tadi. 15 baru Anda klik di stand 3 result. Di sana akan keluar pohon filogeni seharusnya. Nah pohon filogeni itu yang nanti Anda gunakan untuk menganalisis. Nanti biar bantu analisis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Benar, untuk 100 sequence apa di screenshot saja? Boleh di screenshot tapi yang di laporan ya. Boleh di screenshot. Ini kalau mau langsung 100 bisa, Chelsea bisa klik di sini. Coba lihat. Tak klik semua dia. Cuman dia nggak recommended bikin pohon terlalu besar. Kalau orang pakai 100, kan orang klik di stand result, pohonnya terlalu besar. Ingat ya, yang orang yang sequence yang orang punya namanya query. Kalau mau jadi DP pohon nanti, soalnya nyak keluar di sini. Namanya query. Kalau yang udah orang punya ini 100. Jadi mau bandingkan dong punya dengan orang punya. Ini nggak keluar kok. Mau bikin filogeni dia nggak mau keluar. Nggak tahu kenapa. Memang seringkali kalau pakai laptop Mac dia nggak kompatibel. Jadi memang jangan sarankan jangan pakai Mac. Kalau untuk aplikasi seperti ini. Masih ada pertanyaan? Ya, saya tanya Chelsea. Karena langsung setelah ini Mer kirim tugas, Anda praktekkan. Sudah tidak ada? Baik. Kalau sudah tidak ada, ya sudah tidak ada. Ini tugas yang akan saya berikan ke Anda. Coba tunduk. Ini share tugasnya. Ini Anda sudah keluar tugasnya sudah?
Sudah, Prof. Ini nanti masukkan belakangan ini. Anda buat dulu yang ini. Ada dua ya. Lakukan analisis blast sequence berikut. Tentukan A. 100 sequence termirip. Lakukan penyejajaran satu sequence termirip. Itu yang saya contoh tadi. Yang keluar. Baru bikin pohon filogeni 10 sequence blast. Yang penyejajaran yang ini. Supaya Anda tidak lupa, tunjukkan. Yang penyejajaran. Lakukan penyejajaran. Maksudnya yang ini ya. Yang ini oke. Yang penyejajaran yang begini nih. Satu ini baru klik satu Jo, baru Anda klik PX. Ini tuh yang namanya penyejajaran. Ya, tuh gangguan lagi. Sorry. Benar salah. Ini kalau Anda dapat sini, Anda menentukan punyanya siapa yang termirip dengan kita. Kalau penyejajaran, Anda bikin alignment, klik alignment untuk penyejajaran. Klik alignment. Nah, ini namanya penyejajaran. Bandingkan yang query itu punya torang. Punya torang. Yang ini yang subjeknya 40 yang dibandingkan dengan torang. Artinya di sini panjang ini ada 670 per 672. Jadi DP sequence adenin, timin, sitosin, guanin, nukleotida 670 DP beda 2 sehingga 99%. Ya, yang dia hitung satu yang gapsnya sebenarnya karena satu cuma garis. Jadi ini untuk penyejaran. Baru Anda lihat DP grafik summary, klik grafik summary. Dan keluar lagi, lama sekali. Oke, nanti Anda kasih tugas saja. Jadi Anda buat itu sebentar. Nanti kita kurang lihat di sana. Oke, ini Nerso siapkan tuh tugas. Nanti tugasnya langsung kirim di grup, bisa Anda langsung buat. Oke? Sampai di sini dulu masih ada pertanyaan? Sudah bisa, Anda bisa langsung praktek sekarang, belum lupa. Pikir sampai di sini, sekarang kirim DP tugas, kirim di grup 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 bioinformatika. Oke. Ini buka bioinformatika, baru kirim tugas Anda di bioinformatika. Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman ya. Nanti kasih videonya supaya mereka juga bisa mengetahuinya dengan baik. Ini kasih di kuliah di Ampu. Oke, bioinformatika. Ini. Oke, ini tugasnya. Yang bikin dulu tugas kedua ya, supaya langsung latihan. Oke, sampai di sini dulu ya semuanya. Tutup, nanti kirim dia video setelah ini. Supaya Anda bisa praktek lihat ulang. Baik, ya, terima kasih untuk Chelsea dan Sevanya. Langsung praktek ini, supaya jangan lupa sudah kirim apa yang harus Anda buat. Sampai sequence yang harus Anda gunakan ya. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Langsung praktek ya, supaya tidak lupa. Nanti coba kirim videonya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Izin live karena akan bikin videonya langsung jadi.